Kirain ibu banyak urusan hari ini. Semalam kamu pergi kemana? Mumpung libur. Kamu nggak libur, kamu diskors. Sama aja. Kamu nggak minta izin. Ibu nggak ada di rumah. Mau aku lagi banyak kerjaan. Bohong mulu sama gue ya? Hah? Minggu depan kita ke rumah nenek. Nenek mana sih? Nenek kamu, ibunya ibu. Nggak jual rumah sekalian. Kami ke dia Mana ikut rombongan turis? hangta ambu. Hayang panggih jang ambu. Mana temenang asup ke dia, deh. Ahing ba, indung na tenan naon. Mana hayang cepet-cepet boga incu siga Saya nggak bisa lama-lama. Gue ikut. Biasa. Pergi nggak pernah pamit sama ibunya. Itu kan mana nu ngajar ke? Kamu baru kenal dengan Jaya. Aku udah kenal lama sama ibu. Tapi aku nggak tahu apa-apa tentang ibu. Itu turunan, Bu. Kumaha aing bersikap ke anak aing. Atur nuhun ambu. Itu urusan aing. Istri aya anu ngarungku, anu ngagele ngalepek, ditimbur di bawah. Kenapa kamu? Takut gelap? Di sini tidak ada listrik. Ibu mana? Ambu. Lepaskan! Ini rumah saya. Kembali bagai sang surya menyinari dunia. Jadi pagi ini kan tadi saya bilang mau ke rumahnya Bu Iti. Ternyata saya baru dapat kabar nih. Tadi saya dikabarin oleh stafnya Bu Iti. Ternyata Bu Iti itu semalam kerja, jadi harus menginap di pendopo alias di kantornya. Ya udah, kalau gitu pagi ini kita langsung ke kantornya Bu Iti di pendopo Lebak Banten. Enakan di sini, suasananya enak, asri, itu bisa lihat sekeliling-sekeliling, ada ayam-ayam keliling-keliling di sini. Nah kita langsung saja samperin Bu Iti yang udah ada di dalam kantornya. Saya udah bawain oleh-oleh kue-kue kesukaannya Bu Iti kata ini. Ada jojorong nih, sama kue cucur. Nah mau yang mana nih? Banyak soalnya, nggak mungkin Bu Iti habisin semuanya. Bu Iti kira-kira udah sarapan belum ya? Kalau udah sarapan saya harus habisin sendiri dong. Kita langsung ke dalam ya. Ini dia, ini ruangannya tempat Bu Iti kalau lagi nginep di kantor, di pendopo namanya. Kayaknya sih ada di dalam ya. Assalamualaikum. Salam. Bu Iti, apa kabar? Selamat datang di Lebak ya. Terima kasih, Bu. Saya Ya, pagi-pagi udah bawa ini. dijelasin dong, Bu, ini apa, Bu? Ini namanya jojorong. Jojorong. Jadi isinya ini dibungkusnya pakai daun pisang, dalamnya itu gula merah ya. Buka aja kali, Bu ya. Ya. Jelas ya. Coba ini Mas Tim ini. Iya, soalnya saya dibilangin sama teman-teman, ini favoritnya Bu Iti. Bener nggak, Bu? Iya. Waduh, Ini enak ya. jojorong enak ini. Jadi gula merah, terus tepung beras, sama ini santan. Jadi Oke, sehat lah. saya bawain tapi nggak tahu barangnya. Saya apa yang katanya Bu Iti suka saya bawain. Nah ini kue cucur, kalau ini Iya, saya tahu. iya. Kenapa Bu doyan jorong sama kue cucur? Nggak tahu mungkin karena tadinya hidup di kampung jadi doanya yang kampung-kampung gitu. Bukan hamburger ya Bu ya? Iya. Bu Iti kalau di kantor nginep di sini. Iya, kalau Di pendopo? saya nginepnya di sini. Iya. Kenapa nggak di itu yang rumah utama Hah? yang gede? Serem. Nggak dikasih. Gak serem ternyata. Yang nggak terlalu gede gitu tinggi. Jadi ada ruangan khusus kan sebenarnya? Ada. Yuk kita ke sana yuk. Kita ngobrol-ngobrol. Tempat sarapan, oke. Ya, Ini saya bawain Bu. Oke. Jadi nggak enak. Jadi kita kemana nih? Kemana kita? Itu kita ke dapur ya. Dapur, oke. Ya. Nah di sini ya Bu. Ya, duduk sini ya. Waduh. Minum-minum. Udah sedia aja nih Bu. Iya, ini kalau Seperti pagi-pagi. Ibu seperti tahu aja saya mau datang. Iya. Cak, sini Cak. Ini gimana makannya nih? Oh nanti disiapin ya. Aja taruhin piring ya. Ini sama ini ya. Ya. Oke, jadi Bu Iti sarapannya apa tiap pagi? Minum
jus nih, Mas Timi. Ini coba mah ya. minum Bu, sarapan yang gede Saya gitu loh sarapan apa. itu minum jus. Jadi Bu, saya jarang ini makan nasi. ini baru minum doang, nggak ada yang lebih gede gitu loh Bu ya, serius gitu. Minum jus tiap Iya, pagi. saya pagi-pagi tuh minum jus, mix jus. Oh. Jadi apa? Wortel, Ah. jeruk, terus sama nanas, Duren sama nggak tomat. ada? Enggak. Duren alpukat nanti nggak ya? Biasa bulan Januari musimnya. Jadi minum jus tiap pagi, saya ya pantesan aja saya juga kurus nanti jadinya Bu kalau minum jus tiap pagi. Ini Tapi memang ngemilnya banyak. Oh, tapi ngemilnya banyak. Ini termasuk pisang goreng. Saya Oh. pisang goreng. Kalau pagi-pagi minta itu. Saya minum ya, Bu ya? Ya, saya izin pakai sedotannya. Sedotannya sedotan besi. Biar ramah lingkungan ya, Bu ya. Ya, Enak tapi, Bu. Enak, Tapi kan? masa begini doang, Bu nggak lapar seharian? ini less sugar. Hmm. Jadi kan sehat. Manis tapi? Manisnya dari tomat. Oh, dari buahnya ya? Hmm. Enak. Nah, ini kebiasaan dari kapan? Udah lama ya. Saya jadi sejak dulu sakit gitu, saya minum ini jadi sarapannya. Tadinya kan nggak Oh. boleh makan nasi dulu selama 3 bulan. Waktu itu pernah, jadi gantinya ini. Oh gitu, tapi ya kuat ya. Mungkin ibu badannya kecil kali, jadi cukup segini. Kalau saya mah segede ini, Oh. nasi uduk. Lihat Kalau saya, saya. nih, Mas Jimmy. Ah ini deh. Jadi hari ini sarapannya nambah sedikit. Makasih Mbak. Ini jojorong. Iya. Jorong, Mas Benar ya. Jimmy harus cobain ya. Ini memang khas mana? Oh, waduh, terima kasih banyak. Saya Karena dituangin Mas sama Jimmy tamu Bu saya, Bupati. jadi saya yang ini tuangin. Wah, ini saya gantian. Waktu itu kan ibu udah datang ke Iya. tempat saya. Terima kasih loh. Saya gantian ke Lebak Banten. Tapi kayaknya saya nggak mau pulang Bu habis ini. Nggak apa-apa, Di sini harus enak adem. jalan-jalan. Jadi tiap pagi sarapan Bu Iti ini. Tapi kalau lagi nggak harus nginep di kantor, di rumah, Sama. pagi-pagi ngapain? Kalau itu mandiin anak juga. Kalau jam 9 ke kantor, pagi-pagi mandiin anak. Mandi anak. Udah umur berapa sekarang Bu? Mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Oh masih butuh inilah Iya. ya, harus dimandiin apa segala macam gitu. Lah. Kalau pagi-pagi kalau masih ada waktu saya sempetin mandi. Mandiin dulu. Oh tapi belum sekolah ya. Kalau 2 tahun jadi di rumah aja gitu ya. Cobain ya. Ini. Saya coba. Ini manis ya? Ini gulanya di bawah. Oh. Jadi ini Oh iya. kayak bubur sumsum ya. Kalau Dibocorin ke atas. Iya kayak bubur sumsum. Tapi kalau ini khasnya Banten atau Khas ya, khas ini. khas ini ya? Khas ini, khas Enak. Lebak sih ya. Tapi sekarang udah banyak. Udah juga di kemana-mana ya? Banten Kayaknya pernah ngeliat sih. Cuma saya nggak tahu namanya jojorong. Biasanya kalau ada yang kesini, teman-teman ya, udah pernah nyobain ini, minta dibawain ini. Cuma nggak bisa lama Mas Jimmy ini. Berarti saya juga boleh minta dibawain dong Bu. Kalau ibu ke Boleh, Jakarta. boleh. Oke, jadi tiap pagi. Tapi ibu, saya dengar-dengar masak. Kadang-kadang Bisa masak? bisa Oh, lah, gitu. masa perempuan nggak bisa masak. Saya juga nggak bisa masak. Jadi masak buat keluarga kalau pagi Bu? Sekarang kadang bareng juga sama yang lain, jadi bukan hanya buat keluarga. Ya, Kalau siapa lagi itu? mood ya, kalau lagi sempet. Jadi yang lain juga yang bantu-bantu di rumah juga ikut makan. Dimasakin sama juga? saya. Ya ampun, kan kerjaan bupati udah banyak Bu. Ya enggak lah, kan nggak tiap hari. Pakai masak lagi pagi-pagi buat semua orang lagi masak kayak gitu. Masak apa Bu biasanya Bu? Masak apa ya, kadang-kadang masak garang asem, terus yang lainnya. Garang asem. Garang asem Pagi-pagi Bu. Iya kan buat makan siang. Kalau pagi-pagi karena saya nggak biasa sarapan jadi Ibu pagi-pagi yang dimakan sederhana, yang dimasak nggak sederhana sama sekali Bu. Garang asem pagi-pagi dia yang dimasak. Makan waktu juga tuh Bu. Berarti bangun pagi tiap hari pagi subuh lah, habis dari subuh kan subuhan tidur ya. lagi Udah nggak tidur lagi gitu. Sampai kantor biasanya pagi-pagi Pagi-pagi, jam kadang. berapa tuh? Kadang-kadang kalau apel sih paling sebulan sekali. Aduh, ini ngerusak Nanti diet kita saya makannya juga. Nanti kita aja ya. Sana ya sambil ngobrol ya, biar ini yang dibawa, oke? Tapi justru saya mau minum dulu. Bu, saya mau lihat itu. Jadi di tengah-tengah kantor Bupati Lebak ini ada sebuah gedung ya Bu ya, yang cantik sekali kalau menurut saya. Tadi sempat cerita sama Bu Iti, usianya udah berapa sih? Hampir 200 tahun ya, Hampir 200 tahun. 1828. Wow, udah hampir 200 tahun, tapi masih cantik banget gedungnya. Dan sebenarnya rumah dinasnya di situ ya Bu ya? Ya, rumah dinasnya situ di Gedung Negara ya. Tapi saya mau lihat ke sana Bu ya? Boleh ya? Oke, Sana, siap. Oke Bu. Minum dulu lah bisnya. Nah ini gedungnya sendiri udah 200 tahun, hampir 200 tahun ya. Jadi 1828. Wow. Jadi makanya ini cagar budaya. Jadi kalau kita renovasi juga kan harus seizin Balai Cagar Budaya. Biasanya kan tampak depan, tampak luar tuh sama sekali nggak boleh diapa-apain Bu ya. Iya, jadi
kita melakukan renovasi harus disampaikan dulu apa saja yang mau akan berubah. Nah, kita udah nyampe pendopo nih Bu. Iya benar. Jadi butuh ya yang bisa mengaksesnya lebih tanpa jalanan tuh harus bisa diakses Iya. itu ya. Ya kan untuk menyelamatkan ibu dan anak kan, Oh, mengurangi bentar. tingkat kematian ibu dan anak. Jadi kita udah sampai nih Ya, di inilah pendopo. ruangan utama. Ya, Ini yang namanya negaranya pendopo. Kabupaten Lebak. Nah, Cakep Bu. cakep alhamdulillah. Pasti ini bisa lihat ini daftar-daftarnya dulu bupati-bupati. Bupati-bupatinya, Ibu Iti udah ada dong. Tapi udah habis nih Bu, ruangan udah nggak ada tempat lagi. Oh ada satu lah ya. Masih belum, tahun berakhirnya belum. benar. Dari 1819. Nah ini berarti dari sejak dibangunnya Iya. gedung ini ya? Iya. Oke. Nah ini gedungnya yang udah hampir 200 tahun tadi kata Bu Iti. Tapi kondisi cakep Bu, putihnya bersih, Nah, bagus. pelihara, ya. Jadi kemudian ini juga masih asli-asli, lantainya asli, kayu Oh, ini. kusennya juga masih asli. Ini lantai asli yang Iya. udah mau 200 tahun itu. Iya. Wow. Ini jadi biar Bagus kita loh. jaga semuanya. Ini kayu-kayunya? Cuma ya gitulah namanya udah tua kan ini ada keropos-keropos ya. Pasti ada lah, nggak mungkin sempurna ya. Namanya, wah bagus bangetnya nih Bu. Di sini Mas. Kok saya merasa seperti masuk ke Istana Negara ya Bu ya? Mimpinya. Oh jadi paling tidak jadi miniatur ya. Ini berarti semuanya masih asli. Paling tidak untuk lantai ya. Semua masih asli. Nggak ada yang pecah-pecah waktu itu Bu. Ada makanya kalau yang di kamar-kamar sudah diganti juga pakai itu ya. Oh. Pakai granit, pakai marmer. Karena Oke. udah nggak ada lagi kan nyari yang begini susah. Nah ini ada ruangan rumah dinas Bupati sebenarnya di sini. Ya sini kamarnya. Di sana. Nah, cuma ini buat kalau ada tamu negara ya kayak presiden, ada menteri biasanya. Oh, di sini? Di sini. Kita lihat kamar presiden. Kamar presiden seperti apa kalau lagi ke Lebak? Ya, standarnya lah, tapi standar Standar presiden lah, standar presiden. Ya gini. Wah, Acak-acakan ya, maaf ya. apanya acak-acakan Bu? Ini rapi Bu. Jadi biar istirahatnya di sini. Wah, jadi disinilah kalau Pak Jokowi lagi datang, di sini tempatnya. Punten Bu, saya mau Ya boleh. kira-kira kalau saya jadi presiden, habis jalan-jalan keliling Lebak ya, ditemenin Bu Iti. Aduh, saya istirahat dulu Bu Ya, Iti sebentar. boleh. Nah, ini kan Aduh. sama ini ya, sama kamar juga, kamar buat ajudannya kan. Oh, ini kamar ajudannya. Tuh, kamar ajudannya biar. Itulah bedanya. Kalau kamar saya connect ke toilet aja udah syukur. Ini connect-nya ke kamar ajudan. Jadi inilah kamar ajudannya. Kamar ajudannya lebih bagus daripada kamar saya, Ibu. Ini kamar ajudannya tuh. Jadi inilah. Oh, oke. Itu mah gini nih Mas nih kalau Pintu ke depan. kan. Gini ya. Oh, padahal udah. Besar ya, karena kapur ini bukan cat ya. Oh, Dia kapur. gitu. Harus tinggi banget ya, Bu ya. Lantainya. Aduh. Bapak lelah sebentar. Bapak lelah istirahat dulu. Istirahat dulu lah. Istirahat dulu. Jadi tempatnya kalau Pak Jokowi lagi mampir ke sini. Ibu sendiri harusnya bisa nempatin di situ ya, Bu ya. Saya nggak tempatin biasanya. Soalnya Kamar di belakang aja. soalnya bupatinya memang warga sini. Jadi udah punya rumah sendiri, udah betah di rumahnya gitu, Bu ya. Saya orangnya kan nggak betah di dalam ruangan juga. Ah. Jadi kalau ada kecuali ada rapat dinas atau ekspres baru saya ke ruangan. Lebih banyak saya di sini outdoor gitu. Oh, jadi ruangan kalau yang ini apa nih? Ruang tamu utama lah ya. Kan ada ini apa audiens saya Adinda ya depan Nanti ya. Duta Pariwisata. Oke. Ini ada kegiatan-kegiatan kenegaraan di sini. Oh, kegiatan kenegaraan. Dan ada yang area luarnya, nanti kita lihat lagi lah yang area luar. Ini waduh, ini apa aja? Ada adipuranya loh nih, Kabupaten Lebak 2018. Alhamdulillah Lebak masuk kemarin setelah 25 tahun ya. Wah, Jadi- 25 tahun menanti adipura ya, Bu. Alhamdulillah kita. Selamat, Bu. Terima Kalau kasih. begitu 25 tahun luar biasa loh. Akhirnya saya di periode pertama 2018 dengan Pak Wakil dapat kadonya Adipura. Berarti periode kedua Ya. harus dapat lagi dong ya, Amin. target ya, targetnya harus dapat lagi ya. Oke, dan ini apa lagi nih Bu, anugerah Pradita Eka Praya pertama untuk Kabupaten Lebak. Wah, untuk KB itu Bu ya, pemerintah provinsi. Daerah ini udah banyak penghargaan yang sudah diterima ternyata oleh Lebak, Banten. Kita ke dalam lagi Bu, Ya ayo. ke belakang ya. Nih biasanya kalau kita bahasanya jamuan makan ya. Oh ini tempat makannya. Ya, makan di sini kita. Oke. Jadi apa? Ini kalau ada
Tamu yang mau makan itu ininya di sini ya. Masaknya di dapur tadi atau ada dapur lagi di sini? Dapur sana belakang. Dapur sana tadi ya? Oh, jadi emang itu udah satu gedung buat dapur ya, buat masak. Ada dapur kering di sini ya, kali kalau misalkan saya bikin jus apa tuh. Oh, di sini aja. Saya satuin aja di belakang. Cuma kalau bikin ketupat sayur susah ya buat di sini ya. Di belakang. Pakai soalnya suka ketupat sayurnya masih pakai kayu bakar. Oh, lebih enak kalau gitu. Bu, ini saya nemu lagi nih, enak juga nih suasananya. Wah, kita duduk sini aja lah, Bu. Ya, ini, Jadi ini saya taruh produk lebak juga, ini produk lebak. ini bambu-bambu. Bambu-bambu ini produk UKM kita, koperasi yang sudah ekspor ke Senegal dan Oh, serius? Eropa. Ya, Ini apa, Bu? ini biasa. Orang Baduy kan minumnya suka Oh. ya, gelas Baduy. Itu kalau orang Baduy minumnya di sini. Jatuh deh, Bu. Nggak Belum apa-apa. apa-apa udah rusak sama saya, Bu. Enggak, emang begitu. Ya, tutupnya Ini begitu, tutupnya tapi gini. bisa. Oke. Jadi sekarang itu Bu Iti lagi ada audiensi dengan para finalis dari Saijah dan Adinda. Saijah Adinda itu kalau di Jakarta mungkin kita lebih mengenalnya sebagai Abang None. Tapi di Lebak Banten secara khususnya namanya Saijah dan Adinda. Kalau bagi Anda pembaca dari ataupun pernah mengetahui mengenai novel Max Havelaar dari Multatuli, memang namanya diambil dari novel itu, dari kisah cinta antara Saijah dan Adinda. Memang yang berakhir tragis, tapi mungkin itu adalah kearifan lokal dari Lebak Banten yang ingin lebih digaungkan lagi sehingga ajang ini diberi nama yaitu Saijah dan Adinda. Nah, pembekalan yang diterima hari ini adalah tentang apa sih yang ada di Lebak Banten, apa yang harus mereka ketahui mengenai Lebak Banten, karena para Saijah dan Adinda yang terpilih ini nanti akan mewakili atau menjadi duta wisata dari Lebak Banten ke semua ajang lainnya. Pemenang dari Saijah dan Adinda akan juga berkompetisi di level provinsi, yaitu Provinsi Banten gitu. Jadi mereka mewakili lah jadi duta wisata Lebak Banten. Ini kadang-kadang kan kita udah menghakimi duluan, baru sekarang datang terus lagi baik demo dia bilang yang akhirnya siapa yang rugi kita, bukan bupati yang rugi, masyarakat yang rugi. Itu tenang aja, mereka nggak dimarahin kok, emang ngomongnya begitu, ngomongnya baik-baik, asli ngomongnya baik-baik, nggak dimarahin. Ya, kakek saya memang didiknya keras, jadi kalau dulu kalau pengen dapat uang jajan itu harus Kerja? ikutin cengkeh dulu ya. Oh. Cengkeh kalau nggak nyetek pohon kopi gitu. Dikasih berapa? 100 perak paling. 100 perak. Jadi tadi udah ketemu Saijah Adinda 2019. Iya. Saya ajak keluar lagi, Bu. Enak soalnya di luar pagi-pagi, lebih seger Ini jadi. jam berapa? Udah jam 10-an ya, Wah, jam. lumayan cepat juga. Udah mulai lapar lagi maksud saya, Bu. Iya, boleh nanti makan di mana kita? Saya sengaja buat ajak Ibu keluar nih, belum makan tapi Bu. Nanti Ibu boleh kita boleh rekomendasi makan di Lebak Banten tuh enaknya apa. Tapi saya mau mendekatkan Ibu pada pohon-pohon di sini sebenarnya. Siapa tahu Ibu lihat duren nanti manjat lagi, Bu. Itu salah satu yang selalu fenomenal gitu ya. Itu masih begitu nggak sih, Bu? Spontan gitu. Iya, Masih karena kebiasaan dulu waktu kecil kan saya suka ngegembala kambing ya, gembala sapi. Terus kalau lagi ngegembala kan ngelihat pohon-pohon ya bawaannya pengen naik, ngelihat pohon jamu naik kayak gitu. atau mungkin efek ini kali, Bu. Bener nggak? Ibu katanya nggak dikasih jajan waktu kecil. Cengkeh dulu ya. Oh. Cengkeh kalau nggak nyetek pohon kopi gitu. Dikasih berapa? 100 perak paling, sampai kelas 6 100 perak aja. Gitu. Itu tahun 80-an berarti ya? Iya, jadi kalau pulang, kalau istirahat pulang makannya. Makan karena dekat juga sih sekolahnya. Nggak mungkin tuh jajan di sekolah tuh nggak ada. Iya, jadi pulang ke rumah. Karena nggak dikasih uang Bener-bener jajan. nggak dikasih uang jajan, tapi katanya dibekalin rengginang. Itu Iya, dulu ada kalau kan karena kakek saya juga kepala desa ya, lurah gitu. Biasanya kan ada yang nganterin warga gitu. Kalau nggak dari yang hajatan, saya kalau kakek saya diundang ke hajatan warganya, masyarakatnya saya diajak gitu. Suka dibekelin rengginang. Nah, rengginangnya itu besoknya suka buat bekal saya sekolah. Oh. Rengginang yang gede gitu. Jadi bekalnya itu sarapannya itu. Jadi dapat bekal cuma kalau habis hajatan doang. Iya, nggak bikin gitu karena kan. Nggak bikin. Oh, dari
kakek kan sama nenek ke kebun gitu. Pantesan ibu langsing terus ya Bu ya. Tiap hari makannya rengginang ternyata waktu mudanya. Jadi gitu. bikin terbang ya. Bikin Ringan. terbang ringan soalnya rengginangnya. Jadi nggak pernah dikasih jajan, cuma dibekelin rengginang. Apa nggak marah tuh Bu? Nah. Nggak gitu juga kali gitu. Enggak benar, karena memang mendidik kakek saya kalau kita pengen sesuatu ya kita harus kerja keras ya. Tadi enggak segala sesuatu dengan mudah, apa yang kita mau kita dapat. Langsung dapat gitu nggak boleh ya. Jadi mungkin ada filosofi untuk mendidik disiplin juga ya kali ke kakek saya ke saya gitu. Dari usia berapa itu Bu sudah mulai menerapkan Dari bahwa- SD ya, karena saya besar sama kakek. Oh gitu. Jadi saya tinggal sama kakek. Jadi pas udah gede tinggal sama bapak ya. Pas kakek meninggal saya tinggal sama bapak gitu. Oh, oke. Jadi memang waktu kecilnya sampai SD itu ya. Ya SD terus SMP saya ngekos, sekolahnya ke Pandeglang. Oke. Jadi nggak di kampung. SMP, saya. Bu? Iya, saya dari SMP udah ngekos. Udah ngekos, berarti sudah tidak tinggal bareng orang tua? Iya. Dari SMP, oke. Dan Iya. itu seluruh sampai 3 tahun SMP, Iya, saya ngekos. pulangnya berapa hari sekali? Kadang sebulan sekali. Oh iya? Karena kan kaitan ongkos juga, kalau sering pulang iya. kan banyak kabus ongkos. Iya, jajan aja nggak dikasih, apalagi ongkos ya Bu ya? Dan saya sama kakek saya udah ngekos juga tetap disiplin. Jadi kalau dikasih uang itu pakai pembukuan. Ya ampun, jadi ada semua debit harus kredit, ya. tercatat Iya, semua gitu. iya. Kalau pernah nggak pembukuannya nggak rapih? Enggak, jadi kalau misalkan jadi ini uang kemana gitu ya. Terus kalau ada yang ngasih, misalkan om saya atau bapak saya ngasih, harus dicatat juga di situ. Gitu. Terus Kalau ada pendapatan masuk gitu ya juga? gitu, Oke. masuk ke debit gitu. Terus kemudian Ini iya, anak SMP nih Bu ya? SMP. Jadi SMP. Jadi kalau misalkan bulan depan saya ada keperluan untuk beli buku, saya harus bikin pengajuan juga sama kakek saya. Ya ampun. Jadi kayak inilah Itu mendidik. saking mungkin udah pusing pembukuan, makanya ibu sampai ngajak berantem anak STM kayaknya gitu ya Bu ya? Enggak, karena mungkin dulu bapak saya juga pengen anak pertamanya laki-laki, jadinya keluar perempuan jadi agak-agak macam Galaknya ngalahin laki-laki tapi. Jadi waktu ibu nantangin anak STM itu kasusnya apa tuh Bu masalahnya Bu? Apa ya, dia ngodain temen saya. Cewek juga? Oke. Jadi suka main Noel gitu kan. Terus ya saya bilang, Nah sebelum kita masuk nih, jadi pas ketemu, ya saya berantemin gitu, lu jangan suka ngelecehin perempuan gitu. Jadi- berantem beneran nggak? Iya berantem beneran, akhirnya dianya kabur. Pukul-pukulan? Saya kejar kan. Saya kejar lari. Udah gitu dulu tuh saya selalu bawa pensil yang sudah diraut gitu. Nah kalau ada anak cowok jahil saya tusuk pakai itu. Bu ini ala-ala John Wick juga ternyata berantemnya pakai pensil. Oke Bu, kita sudah sampai di Museum Multatuli ini ya. Iya. Oke, ini cuma jarak jalan, soalnya kita tadi dari Ya, kantornya dekat, ini masih Bu Iti sekitar deket banget ya. alun-alun ya. Jadi masih dekat alun-alun, kalau ke Lebak ya deket lah, mau ke alun-alun, mau ke kantor Bu Iti, mau ngopi boleh Bu Ya ya. boleh dong. Baru ke Museum Multatuli, kita masuk ke dalam Bu. Yuk. Wilujeng Sumping. Wilujeng Nah, Sumping, sudah sampai di selamat Museum datang ya. Multatuli. Cuma ini nih ada ini belum perbaikan lagi. Wah ini kalau di luar wajar Bu, namanya juga mobil kan yang Iya, lewat kan. juga, mobil. Jadi kendaraan. ini baru peresmian berapa tahun? Udah 1 tahun ya, 1 tahun 2 ya? tahun ya, mau jalan. Mau jalan Februari 2 tahun. kemarin 1 tahun setengah lah ini. 1 tahun setengah ya? Ya 2018 bulan Februari diresmikan. Ini terus tanggal 12 kalau nggak salah ya. Jadi sebelumnya itu apa ini Bu? Dulu ini gedung BKD ya. Oh, oke. Ex Kewedanaan. Jadi ex Wedana Rangkas Bitung, kemudian dipakai Dinas Badan Kepegawaian Daerah, terus saya revitalisasi, Aha. dijadikan museum. Oke, Gitu. kenapa waktu itu berpikiran untuk membuat museum memang yang bertemanya Multatuli, karangan apa? Max Havelaar. Max Havelaar ya, yang mengarang Max Ya, Havelaar. jadi kan kayak tokoh-tokoh dunia itu tokoh-tokoh dunia termasuk juga Soekarno itu belajar dari filosofinya Max Havelaar Iya. bahwa terkait dengan humanisme ya gitu. Karena disinilah masyarakat Kabupaten Lebak dulu ditindas ya zaman kolonial Belanda Iya, iya. untuk Si- dikerja Kerja paksa ya, paksa kan jadi, ya. untuk diupti kepada pemerintah. Nah dia dengan itu tadi itu tugasnya adalah bagaimana memanusiakan manusia. Jadi kepada humanisme itu. Nah semangat itulah yang ingin saya tularkan bahwa masyarakat Kabupaten Lebak tadi itu yang harus humble gitu ya, menghargai satu sama lain, sesama manusia yang lainnya. Semangat itulah. Kemudian
Saya ingin bagaimana orang bisa datang ke Lebak. Kalau tidak ada yang menarik, orang tidak akan datang ke Lebak, Oh, kan? jadi ada yang memancing Iya. ini ya destinasi wisata yang Iya, memancing, karena ya. Kabupaten Lebak itu adalah kabupaten tertinggal di Provinsi Banten. Kalau tidak ada hal yang menarik untuk orang datang ke sini yang kita ciptakan untuk orang menarik datang ke sini, kan tidak akan Punya ada alasan orangnya. jadinya, Ya, memang ada suku Baduy, tetapi tadi itu bagaimana kita mengemas di dalam museum ini juga ada mengenai tentang Baduynya, kan gitu. Oh, Karena jadi tetap kan ada. Saija Adinda itu kan di Baduy gitu, Maksa Pular itu di Iya, Baduy iya, dulu iya. dengan kerbaunya dibunuh kan gitu Iya. kan gitu. Oh, Jadi oke. ya. Jadi tetap itu menjadi salah satu pilihan tambahan lah pada saat orang ke Lebak Banten gitu, tidak hanya mungkin yang ternama di Lebak Banten ini kan Baduynya. Bu Iti mencoba memberi pilihan-pilihan lain agar orang punya banyak alasan. Ya, kemudian Untuk juga Banten. karena untuk mendukung program prioritas saya itu Lebak Cerdas. Jadi ada Oke. literasi, kemudian karena kita sandingkan juga dengan membangun perpustakaan Saija Adinda. Oh, wow. Jadi perpustakaannya itu berbentuk leit ya. Leit apa? Leit itu apa ya? Lumbung padi. Oh. Karena di sini kan lumbung padi ya, masyarakatnya. Oh, itu masyarakat gedungnya ya? Iya, Oh. jadi leit. Jadi masyarakat di sini itu dia menyimpan hasil pertaniannya di dalam leit. Di dalam Jadi leit untuk itu. apa? Shaping ya. Untuk Itulah shaping. kearifan lokalnya Ya, ya? betul. Oh, oke. Jadi Kita masyarakat masuk- di Lebak tidak Ya. kekurangan pangan. Wow, kayaknya banyak yang bisa diketahui nih dari dalam Museum Multatuli ini. Tapi ya saya harus keliling-keliling. Jadi kita jeda sebentar Bu ya, Ya. sambil kita lihat-lihat apa yang ada di Museum Multatuli ini. Tetap bersama kami di VVIP. Mari Bu, dalam. Konsepnya kan tadi itu penelitian dengan beberapa kurator-kurator kan. Kemudian juga mengkomunikasikan dengan Yayasan Multatuli yang di Belandanya. Ada beberapa artefak yang dibawa ke sini kan. Kita duduk dulu sebentar, Bu Iti udah lumayan keliling. Tapi sebenarnya sih museumnya tidak terlalu luas ya Bu ya. Iya. Berapa meter kalau ruang museumnya lah? Kecil mungkin sekitar 200-an ya. Oh jadi sebenarnya nggak terlalu luas tuh museum ini, pintu keluarnya udah Iya. kelihatan. Padahal kita masih di tengah-tengah museum. Dan untuk mengkurasi museum ini makan waktu berapa lama tuh Bu untuk mendapatkan yang Ibu? Penelitiannya masak gitu? 4 tahun ya. Oke. Penelitiannya 4 tahun dan penganggarannya juga 4 tahun. Jadi Oh anggarannya pun iya, akhirnya dicicil gitu istilahnya ya. Betul. Kemudian kan konsepnya kan tadi itu penelitian dengan beberapa kurator-kurator kan. Kemudian juga mengkomunikasikan dengan Yayasan Multatuli yang di Belandanya. Ada beberapa artefak yang dibawa ke sini kan. Harus izin kedutaan, kemudian ya gitu. Karena ada yang asli. Iya. Itu kalau nanti mungkin bisa Ada yang dikasih lihat dibawa nanti dari ya. sana ke Itu cetakan pertama atau cetakan pertama gitu. Wow, jadi- makanya harus izin dulu kan gitu. nemunya di mana tuh Max Havelaar cetakan pertama masih dalam bahasa apa? Prancis. Prancis. Itu dari kita ke Yayasan Multatulinya di Belanda itu. Oke. Karena di sana ada penggiat dan keluarga Multatuli ya. Aha. Di sana masih banyak kan. Jadi ada sofa yang dia meninggalnya. Oh. Kemudian juga ada pakaiannya, meja kerjanya gitu. Ada museumnya sendiri lah Iya, di sana iya. gitu karena sebagian dari itu coba dibawa ke sini. Iya. Yang saya lihat dapat bukunya dapat. Iya. Yang terjemahan apa Iya. yang cetakan pertamanya. Ada tehel segala tuh. Iya, ada tehel itu sebetulnya rumah tinggalnya Multatuli waktu di sini, waktu di Rangkas ya, waktu di Lebak. Oh, oke. Cuma ada wartawan-wartawan dari Belanda dulu 30 tahun lalu ke sini, kemudian pas itu dipugar ya. Aha. Lantainya itu berserakan. Oke. Jadi di bawah sama dia dua, ada warna hitam dan warna disebutnya ini yang ini warna putih kan. Ini warna putihnya, ada Dan warna yang hitamnya lebih juga. hitam, Terus kemudian pas kita ke sana silaturahim, bahwa kita mau bikin museum Multatuli, gitu, mengingat Multatuli ya, gitu. Dan mereka memberikan yang ini. Kata dia biar yang hitam di sana, sisi hitam gelapnya Multatuli di sana, biar yang putih di sini. Ada filosofinya ternyata Iya. yang putihnya dibawa kembali Iya. ke sini, yang hitamnya ditinggal di Belanda katanya gitu. Tapi museum ini sendiri tidak lantas dengan mudah ya Bu ya diterima Iya, ya ini sama sebetulnya warga. gedung ini kan saya semangatnya adalah cagar budaya yang saya revitalisasi, Iya. memfungsikan kepada museum. Jadi biar lebih bermanfaat kan. Karena kalau digunakan kantor selama ini kan banyak direnovasi di ini, jadi tidak terpelihara ya cagar budayanya. Karena di Lebak ini banyak gedung-gedung sejarah zaman dulu kolonial yang bisa menjadi daya tarik untuk orang wisata sejarah ke sini, wisata Iya. budaya gitu. Itu Iya. semangatnya. Dan juga kemudian ingin bagaimana saya mengimplementasikan saya dengan Pak Wakil program Lebak Cerdas. Lebak Cerdas dengan literasi, kemudian dengan perpustakaan.
Ini dibangun berbarengan ya, ini 4 tahun, kemudian perpustakaan Seja Adinda di sebelah. Oke, ini memang satu area lah gitu ya, satu dengan area, perpustakaan itu ya. Jadi 4 tahun dan ternyata penolakannya juga cukup keras. Ya, biasalah kalau dalam pembangunan ada pro kontra. Jadi selama itu baik dan tadi itu saya ingin meninggalkan legacy buat masyarakat Lebak. Jadi jalan terus aja. Karena yang diikutip adalah, maksudnya begini, banyak mungkin dianggap begini, banyak warga Rangkas kok yang bagus-bagus, Ya, nggak itu aja yang dibikin nama museum, kenapa harus ada orang Londo dibikin Ya, namanya di sini, ya gitu mungkin Bu apa sih ngomongnya. gitu sumbangsinya buat Lebak gitu, namanya Multatuli. Ya biasa lah diskursus seperti itu. Saya bilang begini, kalau misalkan namanya Iti atau siapa gitu, siapa orang mau datang kan gitu. Jadi harus nama tuh yang mercusual untuk orang luar, menarik, penasaran datang ke sini kan gitu. Tapi tadi itu di dalamnya adalah tentang budaya dan sejarah Banten secara keseluruhan. Kan itu makanya kan ada rempah-rempah yang dulu dibawa ekspor ke sana, membangun POC dan sebagainya kan gitu. Jadi sebenarnya think global, ex lokal lah. Oh, think global, ex lokal. Think globalnya sebuah nama yang bisa menarik siapapun gitu, termasuk bahkan dari luar negeri gitu ya. Tapi think ex lokalnya isinya sebenarnya tentang Lebak Banten ya. Jadi makanya ini banyak tokoh-tokoh dunia yang terinspirasi dari Maksa Pelar kan. Wow. Kalau orang-orang besar ini belajar dari dia, dari Maksa Pelar, masa kita orang Lebak tidak memanfaatkan itu semua sih. Setuju. Masa Presiden Soekarno aja sama Mas Pram mau belajar, kitanya enggak ya gue. Iya betul. Oke, Bu Iti, udah siang. Iya, yuk kita makan yuk. Itu maksud saya Ibu. Saya cuma mancing aja ngomong udah siang sebenarnya, tapi Bu Iti langsung nangkep langsung. Oke, nanti saya yang buatin. Ke depan, ada beneran, Bu? makanan, salah satu makanan favorit saya. Tapi sebelum makan, kita lihat-lihat dulu nih. Lihat dulu, oke, kita keliling dulu ya. Ini biar promosiin Lebak juga ya. Bu, sebelum makan saya mau nanya soal ini, Bu. Apa? Kedengeran nggak? Woi, nih lihat nih. Video klip musiknya Ibu Via Jayabaya kalau di sini. Belum bikin video klip sih. Tapi ada lagunya. Iya. Judulnya Bekerja dengan Hati. Iya. Itu apa Bu? Maksudnya merilis lagu itu memang bersiap-siap setelah 2 periode? Gimana tuh? Enggak, itu udah berapa tahun ya? 4 tahun lalu saya bikin lirik itu, kemudian diaransemen sama teman-teman. Kalau di saya ada grup band namanya The Birokrat. The Birokrat. Kita ada studio di belakang. Jadi kalau kita lagi jenuh-jenuh, ada waktu senggang, kita meluapkan dengan nyanyi-nyanyi. Meluapkan emosi gitu aja. Biar nggak marah-marah mulu katanya gitu. Dan bekerja dengan hati itu menjadi slogan kerja saya. Oke. Jadi bekerja dengan hati, orang sering plesetin juga tadi itu Haji Iti kan gitu ya. Tapi sebetulnya hati itu semua kan kita berawal dari hati. Iya. Ya, semua segala apapun itu niatannya dari hati. Nah, tapi hati juga ada artinya menjadikan Lebak yang humble haknya. Oh, humble. Humble, adaptif. Terus travelable. Dan Investable. Ternyata ada hatinya. Tapi ini lagunya memang hanya untuk dirilis aja, sekedar untuk tidak menghasilkan apa-apa, cuma belum. Saya memang ada beberapa tawaran ya dari ini, cuma belum saya okein aja. Oh, oke. Takutnya nanti disangkanya mau jadi itulah penyanyi kan. Takut jadwal bupatinya bentrok sama jadwal tur musiknya Bu ya. Iya, nanti ke depan lah lihat perkembangan. Oke. Nah ini udah sampai nih kita tempat makannya. Ini Bu, yang enak Bu? Ya, saya bikinin ya. Mak, tadi Mak, Ibu nunyian Mak. Tadi tuh. Dor. Langsung digusur yang jual. Mak, nggak apa-apa ya Mak ya? Nggak apa ya? Wah, ternyata enak Mas. Oh, mantap. Tapi katanya kalau yang bikin Bu Bupati lebih mantap lagi. Lebih mantap. Pernah dibikinin sama Bu Iti? Sering. Oh, sering juga? Sering, makan di rumah. Kalau saya lagi masak, apa. Emang Ibu buat iseng apa gimana sih Bu? Kalau lagi mood aja. Ini sampai nggak diajarin lagi sama ibu yang jual. Udah lihai banget. Cabenya berapa Mas? Aduh, cabenya berapa enaknya? Sedang aja Bu, sedang saya. Ada menurut 5 ya? 1,51. Oh, Satu. pedas ya? Pedas banget emang? Bisi itu. Kayaknya cabai Lebak lebih garang kayaknya. Satu aja udah sedang. Ini Mas, iniannya ulekannya ini dari ini nih. Dari kaki, lain kayu jeung mah kaki non kayak kaki bambu.
Kaki bambu? Iya, ini bambu Kayu. tuh, akarnya itu. Oh, itu mempengaruhi rasa? Mempengaruhi rasa. Mempengaruhi ulekan. Iya, gitu. Jadi sayurnya yang dipakai Tapi bisinya udah lapar jadi saya. kagak enak nih nantinya. Ini ada rebungnya segala nih, Bu. Ada. Rebung, ini yang merah-merah bukan cabai tapi ya. Itu kulit melinjo. Kulit melinjo. Sambil ngobrol lah, Bu Iti ya. Ini mumpung lagi sebelum kita pulang ke Ngobrol Jakarta aja. dari Lebak, Banten. Bu Iti udah periode kedua nih Bu Iti ya. Iya, Udah tinggal berapa tahun lagi nih Bu? Untuk 4 tahun lagi ya. 4 tahun lagi karena baru terpilih kemarin. Kan sebelum melawan kota kosong kemarin kan kita sempat ketemu ya Bu Iti Iya. ya. Ya, saya sudah- ketemu di kantor Mas Timi. Iya, sekarang saya udah main di sini. Saya di sini aja lah Bu, tinggalnya enak ya. Enak ya, Pendopo sini dah. bisa ngekos nggak Bu? Boleh lah, cincai sama saya. Cincai. Asal jangan digangguin anak dua ini nih, Iya. kasih kalau ada Saya- makanan habis nih. Saya yang gangguin Bu kalau gitu, bantu-bantu di dapur saya. Jadi di periode kedua ini apa yang masih menjadi yang mengganjel Bu Titi Banyak. untuk diselesaikan? Masih banyak ya? Mas Timi mau pakai apa aja? Oh, semua Bu. Yang paling enak lah Oh. pokoknya. Yang bikin enak. Yang paling ganjel apa Bu? Yang PR yang aduh ini mumpung masih ada Banyak, jalan belum dipercayakan. tuntas. Jalanan ya Bu ya. Jalan belum tuntas, masih banyak. Terus sekarang visinya tentang pariwisata, ya. Karena sekarang tentunya dengan pariwisata, tadi itu ekoturism, pemberdayaan masyarakatnya, terus tidak mengganggu lingkungan, kan. Jadi Terus visi ekonomi wisatanya kreatifnya, itu ya. kan. Ekonomi kreatif itu apa Bu yang lagi dikembangin kalau maksudnya Kayak dari produk-produk UKM, ya. Oke, Pakai lontong nggak? dikit aja Bu. Banyakin sayur, lebih sehat biar saya juga langsing kayak Bu Iti. Alamak. Pagi minum jus, siang makannya pecel, kapan gemuk kayak saya Bu? Ya Mas ya? Nah ini Masnya tahu cara gemuk seperti saya tahu dia. Kalau sedikit sebelah aja. Sebelah aja Bu. Jadi masih banyak ya Bu ya PR-nya. Jalannya kan 2 periode sebenarnya nggak cukup ya Bu ya. Karena nggak Tapi ya, cukup, karena kan nggak Lebak mungkin ini lebih paling juga. luas se-Banten ya. Jadi mau pakai bakwan nggak? Mau dong. Kerupuk juga boleh Bu. Bakwannya mau disatuin ke sini apa terpisah? Dibelah aja, wah enak gimana ya, enak kayak ibu aja dah. Apa juga enak. Nah boleh tuh Bu. Ya, ya. Nggak tahu nih Mas Timi nih. Enak Nah, itu saya- Bu, udah pasti jaminan. Jadi masih banyak PR. Nah, periode kedua padahal ya udah menjadi batasan lah, nggak mungkin tiba-tiba nama lagi periodenya gitu. Berarti kan memang harus memilih nih Bu, apa kira-kira yang akan bisa diselesaikan dengan waktu yang masih tersedia, yang diamanatkan oleh masyarakat di Lebak Banten gitu Bu. Udah Apa? milih belum Bu? Apa Bu yang menjadi target utama? Karena tampaknya semua itu butuh waktu juga tuh Bu. Semua butuh waktu. Jadi kepala daerah manapun ya tidak akan pernah selesai. Tapi minimal tadi itu kita meninggalkan apa legasinya buat masyarakat ya. Terus kemudian komitmen untuk untuk pembangunan. Jadi Karena memang pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus dukungan seluruh masyarakat, seluruh stakeholder. Seperti tadi Mas Timi kan ngelihat saya ke Saija Adinda ya. Iya. Saya bilang jadi duta pembangunan juga semuanya. Biar bisa mempromosikan Lebak, terus kemudian ke sumbangsi pemikiran. Kalau perempuan-perempuan di Lebak ini semuanya strong Bu Iti nggak sih? Atau memang Insya karakter Allah perempuan strong. Lebak apa gimana itu? Hah? Tadi Tahu kita enak lihat- nggak ya ini? Aduh. Enak tuh Bu. Kalau nggak enak Mas Timi bikin lagi Oh, sama kalau emak ya nggak enak Mak. juga penonton nggak tahu Bu. Saya bilang aja enak. Dijamin enak. Udah Nih Mas Timi udah jadi, ini kerupuknya moga-moga enak ya. Enak lah Bu, dari piringnya aja udah ketahuan enak. Bukan piring biasa. Ibu ini kerupuk ukuran luar biasa Ya besar. ini dulu lebih gede lagi kalau waktu saya waktu kecil dibawain rengginang tuh. Lebih gede deh ini. Pantesan kenyang bawa rengginang doang. Saya coba ya Bu ya. Ya cobain. Nih, apa tadi namanya bukan pecel? Lotek Lotek. ya, istimewa. lotek istimewa. Buatan Bupati Dari Lebak khas Banten. Rangkas Bitung, Khas Kabupaten Rangkas Lebak. Bitung. Buatan Bu Iti langsung. Tadi sih.
Bu, ini mah enak lah. Bukan Kacang. rasanya, pas enggak bisa asin teuing kurang asin. Enggak enak ini. Ya, Mak. Segar, segar, Ya? segar. Kayaknya emang dari sayurnya udah seger sih ya. Jadi udah enak. Saya boleh nyobain nggak punya Mas Timi? Ini masakan saya enak nggak? Silakan, Bu, silakan. Isi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bener kan enak? Ah, lumayan ya. Maya. Bagus. Mau mengkritik diri sendiri cuma Tapi lumayan. bener. Padahal menurut saya mah enak. Bener enak sih. Ya anak buahnya, Bu. Udah enak. Menurut saya enak. Nggak tahu menurut Mas Enak, Timi. Pak. Enak. Buahnya sayurnya segar. Tapi memang urutan. Ada yang mau nggak? Ada yang mau buat Pati? Mak, iya, Mak, ya. Bu Iti mungkin nanti setelah 2 periode boleh nih ya dilanjutin ya Mas. Ini Bu, Hah? kira-kira Enggak, saya selesai di Lebak 2 periode 10 tahun. apa rencananya ke Hah? depannya Bu? Kan pasti ingin berkontribusi buat Lebak. Apapun, posisi apapun, yang penting saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Kita akan tutup dengan itu. Tapi saya tulen dulu, nggak enak, mulutnya penuh ya. Jadi, jelas siap ya Bu ya, bahwa kalaupun ada hal-hal yang belum terselesaikan, itu wajar ya Bu ya, Ya, setelah 2 periode. Tapi ada legacy yang ingin Ibu tinggalkan di sini juga ya. ya. Bu, itu terima kasih banyak sekali Ya, lagi. Saya selesaikan sama-sama. dulu sampai jalan-jalan pilih Lebak Banten. Sampai ketemu lagi. Sampai Bu ketemu Iti, lagi, semoga selamat, sehat. Saya makan sendiri aja. Iya, ayo ntar bikin, tenang. Ingin. Oke, saya bantu dulu. Terima kasih banyak Oh, sudah menyaksikan VVIP Lu pengen nyobain dari ya? Lebak Ya. Banten.